Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BGST dengan tadi rupa di record. Kita tadi udah sempat ngobrolin kalau ada kuntilanak bisa ditransfer. Transfer pemain. Transfer kayak bukan transfer pemain tadi apa? Pertukaran kuntilanak. Oh, iya. Kuntilanak. Udah sempat ngobrolin itu. Iya. Enggak ke record. Atau enggak tergantung manajemennya itu. Iya, Tergantung manajemennya kayak gimana. Tergantung ini ya, tergantung agensinya. Agensinya. Ada yang free transfer kan? Ada yang free transfer. Kayak Messi kan sekarang Kayak free Messi. transfer kan. Iya. Biasanya kalau yang free transfer tuh biasanya udah tua. Udah tua. Wajib udah tua Yang- berapa ratus tahun. Enggak, kayak Messi udah tua cuy. Iya, Iya biasanya kalau free transfer kuntilanak tuh berapa ratus tahun aja. Iya, free transfer jadinya. udah karena udah terlalu tua atau enggak emang udah enggak disukain di satu agensi itu. Jadi free transfer sok kali tukeun we. Kayak ini kenapa kita ngomongin sampai pertukaran pertukaran kuntilanak ini adalah karena kemarin kita ngomongin ada kuntilanak medok di Batam. Sudah medok di Batam. Sudah medok di Batam. Akhirnya Curiga orang Sunda. akhirnya kita kepikiran itu tiba-tiba saya pingin berusaha untuk menghantui orang-orang Batam gitu. Dapetnya orang Sunda yang dihantuin ya. Aduh Memang Gusti ya. Bineka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tetap satu ya. Bineka Tunggal Ika. Kuntilanak juga tetap nggak mandang sukuhan. Aing teuing kunaon dia mutna aing asa teu ieu sieun sih urang. Gara-gara baca no cerita Nya, Iya yang sih. dari siapa itu? baca kamari. Ada dari Teh Tiara Teh. Yang kemarin itu ya, yang Teh Tiara yang ngomen itu di Iya yang Teh Tiara komen Pos kalau mau ngirimin cerita tapi nggak jadi-jadi karena Ragu. kayaknya bukan Ada- ragu, Nggak boleh. kayaknya nggak boleh Kayaknya sama nggak yang boleh. mau diceritain katanya. Tapi akhirnya kemarin nge DM bisa tuh ngirimin panjang tuh. Seleksi ya. Nah, buat warga Bandung yang emang belum ngedengerin episode kita yang sebelumnya, jadi minggu kemarin minggu kemarin. si Teh Tiara itu sempat komen Ya. kalau dia tuh mau ngirimin cerita tapi belum aja Iya. karena Ragu. bukan ragu. Ada Nggak boleh kok ragu aja sih. Iya, ada gangguan-gangguan dari Bukan ada gangguan sih sebenarnya karena kayaknya Enggak boleh. kayaknya nggak boleh sama yang mau diceritain. Bukan gangguan sih, pokoknya katanya kalau tiap dia nyerita tuh ada aja ininya apa halangannya kayak Iya. keduaan, ya itu. Ya lebih ke kayak gitu. Jadi kayak seperti nggak boleh nyeritain tapi tiba-tiba tadi ini DM-nya 2 hari yang lalu. Udah hari yang lalu. Si Teteh ini tiba-tiba nge-DM. Apa? Nge-DM-nya tuh Min, nih ya saya ini. Halo Min, ini sama Tiara yang kemarin komennya dibacain. Kayaknya sih emang iya nggak boleh aku ceritain tapi aku pengen cerita katanya. Ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi. Jadi kasih sekilas aja ceritanya, insya Allah nggak akan nyamperin ke sana komin cina. Bahkan insya Allah dia nggak yakin berarti. Gak yakin karena dia nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Iya. Terus kurang tuh di situ tuh balas kan udah ngomong si Cukup teteh panjang lah ceritanya. teteh yang nge-DM itu terus cerita panjang orang balas. Ini nggak apa-apa teh diceritain cina. Orang jadi sieun cik orang teh kan. Karena sieun bisa tiba-tiba datang. Terus si tetehnya jawab lagi, gak apa-apa Min, sok aja aku boleh cerita tapi harus diceritain juga kenapa dia marah sama keluarganya si Teh Tiara ini. Oh. Jadi harus adil, nggak cuma di satu pihak Oh, iya, katanya. Betul. Gitu. Takut di framing ya. Takut di framing. Takutnya kan media sosial kejam ya. Iya, takutnya dihujat. Hujan. Kayak yang tukang tambal ban, Iya. yang mau tambal ban online. Iya, tambal ban online. Iya, Padahal itu kan itu ceritanya panjang, dipotong jadi framing Iya, tukang framing. tambal ban harus online. Betul. Akhirnya jadi jokes Iya, kan. jadi Iya. jokes. Dia takut jadi jokes. Iya kan? Siapa yang mau ngejokin dia? Takutnya. Kita goblok. Enggak, kita mah enggak dianya. Oh iya. Pasti momennya, tapi ini momennya enggak ada yang bisa. Ini nggak ada momen. Iya. Dia ceritain aja. Ini highlight banget ini highlight. Nih, Coba. dengerin ya. Mau Chandra aja mau orang. Kurang aja. Oke. Jadi rumah Teh Tiara ini ada penunggunya. Aduh, atuh liru. Tuh kan ada aja Ada kan? aja gangguan. Ada aja. Ada aja gangguan. Bukan gangguan, enggak boleh ceritain. Atel irung kering di lapar ya. Keding dia yang modal deh. Kedeng di kerupuk aing di bawah ya. Jadi rumah aku itu ada penunggunya. Kita panggil dia Ibu Ratu karena dia yang paling punya power katanya. Dia itu penampakannya setengah manusia dan setengah ular. 10 tahunan keluarga kita diganggu dari cuma gangguan ringan sampai gangguan berat sampai menyentuh fisik, bikin sakit katanya. Bete sih udah main fisik kayak gitu teh. Cuma satu yang dia mau, keluarga kita habis sampai akar-akarnya katanya. Anjir.
Rumah kita dulunya itu kontrakan, tapi yang kontrak di sini hidupnya makmur Min. Pedagang roti rumahan dengan omset jutaan tiap hari. Ada juga pekerja kantoran biasa tapi emasnya banyak banget. Ya, terus kunaon? Ya enggak berarti makmur banget gitu. Nabung Ya, emas. saking makmurnya Iya, gitu. makmur. Syaratnya gampang. Cuma nggak boleh bilang bismillah untuk apapun katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai podcast ini ya. Bismillah. Berarti enggak boleh dengerin lagu Queen. Bismillah. Dino. Sama tiap Selasa bikin pais lauk mas berem. Bikin ikan pepes mas merah. Ya. Nanti si Ibu Ratu bakal datang dan kasih yang diminta katanya. Mungkin karena kita nggak percaya hal begitu, terus kita juga lebih percaya sama Allah. Itulah kenapa kita digangguin mati-matian biar kita hancur katanya. Karena sebelum dikontrakan pun ada satu keluarga yang anggota keluarganya meninggal satu persatu dan yang tersisa jadi gila katanya. Barulah rumah ini dijual lalu dijadikan kontrakan sebelum akhirnya kita beli sama keluarganya si Teh Tiara ini dibeli. Kita ikhtiar kesana kesini buat ngobatin rumah, tapi semuanya gagal. Perkara hidup dan mati seseorang emang udah Allah yang atur. Mungkin kakek nenek sama adik bungsu mamah meninggal pun karena sudah takdirnya, tapi ada hubungannya mereka meninggal dengan rumah ini katanya. Yang bikin kita shock berat itu kematian adik bungsu mamah, karena hanya berjarak 23 hari setelah nenek meninggal. Adik bungsu mama meninggal karena kecelakaan motor, tapi yang bikin merinding, semua tetangga bilang hal yang sama. Di hari adik bungsu mama kecelakaan, mereka lihat adik bungsu mama naik motornya berdua sama seorang laki-laki tapi gak ada yang kenal siapa. Makanya pas tahu kecelakaan semua tetangga nanyain soalnya yang dibonceng siapa yang dibonceng sama adik Terus mamahnya aman itu. enggaknya? Kecelakaannya kan sampai meninggal. Yang belakang gimana? Takutnya dua korban. Iya, dua korban. Kejadian yang kemungkinan besar dikait-kaitkan sama makhluk ini kata si Teh Tiara tuh yang terakhir itu. Nah, tapi dia juga pingin adil kan. Tadi dia ngomong harus diceritain juga kenapa dia marahnya, si makhluk ini kenapa marahnya. Si apa Ibu Ratu ya tadi? Ibu Ratu. Yang disebut sama keluarga Teteh ini Ibu Ratu. Jadi nenek aku pengen rumah ini tuh caranya salah Min. Nenek aku tanya sana sini gimana caranya dapat rumah ini dengan harga murah dan gak banyak perdebatan katanya. Harga rumah ini dulunya 150 juta tapi ditawar 80 juta dikasih. Anjir jago iya. Anjir. Ray White LA. Ya kumaha tuh setengah hargaan. Setengah harga. Turun 70 juta. 70 juta ya. Kan biasa nego-nego turun 5 juta, Iya, paling gede 10 juta. Tipis gitu banget kan. lah pokoknya. Tipis lah. Tapi bisa sampai 70 juta itu hebat berarti si neneknya negonya keren. Nenek aku tuh dapat pananyaannya di sekitar daerah Soreang. Nenek aku datang ke sana lalu dikasih botol yang ditulis rajah, ada tulisan rajahnya. Si botol itu harus dikubur terbalik. Katanya biar yang punya rumah ngelepas gitu aja sesuai maunya kita gitu. Dan emang terbukti rumah ini cuma setengah harga. Kayaknya dari situ penghuni rumah ini marah. Udah mah pendatang terus macem-macem. Jadi gitu maunya dia itu kita semua satu turunan mati atau menderita katanya. Kata si Teteh ini ke makhluk itu. Akhirnya orang nanya kan. Tapi udah aman sekarang mah. Orang nanya. Terus aman Min, alhamdulillah kita adem ayam tinggal di sini. Cuma emang susah mau dijual tuh karena itu tadi si nenek tujuannya pengen milikin rumah ini. Satu-satunya cara ya harus dicari dulu sih yang dikubur sama si neneknya. Ya, harus diangkat ya. Tuh warga Bandung siapa tahu ada yang mau beli rumah murah, nggak tahu daerah mana coba DM aja si Teh Tiara. Iya benar. Tapi ya Tama jengkawanina. Kudu Jengkawanina. Itu si Teteh kan anggap ini neneknya yang beli berarti udah lama kan, lama banget berarti. Ya masih 150 juta. Kita kan nggak tahu rumahnya daerah mana. Iya. Terus segede apa juga kita nggak tahu. Tapi kayaknya keluarga besar ngumpul di situ rumahnya gede. Lumayan gede. 150 juta. Anggap gue berarti sekarang udah 500 jutaan. Bisa 250 juta. Sok orang. Setengahnya pisan. Orang bantu nego. Kita kontaknya bisa lah sama kita. Iya. Kita DM-in lah ke si Tetehnya. Teh ini bisa ada yang mau beli. Bapak yang kena nanti imbasnya kayak gitu. Kan orang mah dagang kan. Hanya angger we. Jangan lah. Dagangna. Berarti ATT kudu neangan si botol eta aja. Jangan lah. Orang mah kumaha carana rumah eta laku. Bener. Kan si Teteh udah mau ngejual rumahnya tapi Hot sampai property. Ray White. Terus naon deui sih?
hubungi tantra. Biasa dijual tantra. Eta bener Tantra aja yang dijual. Dijual tantra langsung nomor Itu WA. atau itu biasanya dijual Meliana karena di dia loba pisan sama Meliana ngumpul tah. Dijual Meliana. Eta saha si ibu eta euy. Cuy sih di mana-mana sih si ibu eta euy. Nah itu warga Bandung itu cerita dari si Teh Tiara yang mungkin ya kita cuma bisa bantu doa supaya rumahnya emang kalau mau dijual Jadi cepat laku. kejual, laku. atau enggak ya si makhluk itunya nggak gangguin Ya. lagi. Orang merinding sih. Orang tadi pas maca awal merinding. Ya emang Serem, anjir. orang tadi penting macana ieu. Salah. Salah dong. Karena pas orang ngali anjir panjang kieu juga nanti pas orang baca. Anjir. Kesalahan besar. Ini masalahnya udah nyangkut nyawa juga. Nyawa. Nah, orang kan orang mah selalu percaya kalau emang nyawa itu ya emang udah udah diatur. udah ada takdirnya. Udah ada takdirnya. Gimana caranya kita meninggal kan yang itu kita Nah, nggak itu yang tahu. kita nggak tahunya. Tapi kalau misalkan emang makhluk yang kayak gini bisa sampai ngebunuh orang nggak paham sih. ya orang juga. Orang pemahaman orang nggak sampai sana gitu. Tapi ada aja sih cerita-cerita yang Iya. emang diganggu sama ini sampai meninggal. Iya, ada iya. aja gitu. Ada Tapi aja. orang nggak paham makhluk yang kayak gitu kok bisa sih mendahului kan istilahnya. Enggak sih. Kan Mungkin emang takdirnya aja kayak gitu. Tapi orang enggak kalau yang bingung misalnya pesugihan ya, setahu orang jadi dia tuh nggak mati. oh si ininya ya jiwanya ya yang ini tuh ya. Yang nggak kelihatan ngerti gitu gimana, ya. pokoknya dia hidupnya tuh jadi di Di sana. dunia sana. Orang nggak Tapi paham. ntar bisa mati juga di sana. Karena apa ya ini mah masih jauh di pemahaman orang sih ya. Iya. Karena yang di luar ada nalar lah ini mah. dimensi lain selain di dunia orang tuh karena orang nggak pernah Iya. ngeliat jadi orang nggak paham apa Iya. itu. Orang percaya kalau makhluk-makhluk yang kayak gini ada, Iya. cuma ya orang sampai sekarang ya udah gitu kita hidup di dimensi masing-masing. Iya, Tanya buat dah. Kali episode ini mah baru. kita bakal ceritain yang jauh-jauh dari kita. Mm-mm. Nggak jauh sih di Bandung gunung loba sih. Iya banyak gunung. 2 orang pendaki dua-duanya, satu dari gunung di Bengkulu, satu lagi dari Gunung Gede Pangrango. Nah, yang satu itu kayaknya ini cerita dari temennya. Jadi yang kirim itu namanya Septian kalau nggak salah. Septian Sauri. Septian Sauri, tapi ini cerita dari temennya kayaknya. Gimana Kil ceritanya Kil? Assalamualaikum Kang, perkenalkan nama saya Dwi. Saya ingin berbagi pengalaman mistis saya saat berusia 18 tahun. Saat itu saya selesai mengikuti ujian sekolah akhir dan saat itu libur panjang. Saya yang merupakan anggota pencinta alam mengadakan agenda mendaki bukit di daerah Curup atau Bengkulu, Sumatera. Curut? Curup, Oh Curup. CURUP. Saat itu bukan pertama kalinya saya mendaki gunung dan bukan pertama kalinya saya merasakan ada penghuni lain di sana. Namun pengalaman kali ini sungguh jelas, bukan sekedar suara atau sekelebat bayangan, namun benar-benar jelas. Orang-orang yang pergi bersama saya juga bukan orang yang baru pertama kali mendaki gunung, terutama Kak Cibo yang usianya berjarak 5 tahun dari saya, yang merupakan senior pencinta alam bahkan pendiri pencinta alam di daerah Curup tersebut. Di hari itu kami berangkat 7 orang, 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Dan di antaranya mereka Kak Cibo yang berdomisili di Kabupaten Curup itu. Kak Cibo menunggu kami di pintu bawah pasar. Kami berangkat dengan estafet menumpang mobil. Oh, Sugante estafet. Kumaha ngangkut jelema ekstafet sia. Matakna. Mau nepi-nepi ya tuh. Aneh anjing. Nu nepi teh nu pertama lompat deui. Capek. Eta teh ieu naon istilah estafet teh nu numpang kolbak. Oh nya. Oh, Terus jika diturunkeun. Turun naik deui nu Naik lain. deui. mobil pasir jika gitu kan. Ya, ya, berarti. ya. Yang akan berangkat dari Bengkulu ke Curup cenah si estafet teh. Karena menumpang, kami harus menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam. Yang normalnya jika menggunakan kendaraan pribadi hanya 2 jam perjalanan. Saat sampai di pintu bawah, kami melanjutkan perjalanan dari jam 6 sore sampai di atas sekitar jam 11 malam karena kami berjalan santai. Sih mulainya malam ya? Biasanya kayak gitu, Gil. Banyak. Banyak Oh, yang mulai nyari malam. sunrise ya? Karena biar cepat ke sunrise-nya. Setelah sampai di pos Darwis, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan, namun kami beristirahat menyalakan api dan memakan mie instan untuk menghangatkan badan. Setelah istirahat, kami mulai masuk ke area pendakian pukul 1 malam. Dan kami satu-satunya kelompok pendaki yang berangkat saat itu. Kami menyusun barisan dengan posisi berbaris dan saya saat itu berada di posisi kedua dari belakang, tepatnya di depan Kak Cibo. Saat sampai di dalam, Kak Cibo yang awalnya menghidupkan lagu-lagu reggae untuk menghibur perjalanan kami, kalem.
Saat aing lanjut, kan tadi ngomong jalan santai. Aing tadi ada keureuy, seket-seketnya anak anjing. Bangsat anjing. Mantak naik. Wo yo 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 yo. Kan jalan santai, seket no memenok. Aing tadi dia ngomong eta ditahan sih ya. Cik eta jokesnya nanti bangsat sama anjing. Jadi keluar aja Jadi geus modal. keluar aja. Ya kita mah jadi apa aja lah. Wah, emang banyak yang komen. Min kalau cari data ke horor tong di komenan. Can horor ya mah. Can Can, horor ya, lah. Can horor. Kenapa bisa sama ya? Lagi ya. Kak Cibo yang awalnya menghidupkan lagu-lagu reggae untuk menghibur perjalanan kami, sontak terdiam saat kami mulai berada di daerah hutan bambu yang memang terkenal sedikit mistis. Lalu musik reggae berganti menjadi lantunan ayat suci. Aneh memang saat itu, saya merasakan hawa yang berbeda dari perubahan tersebut dan sedikit bertanya, ada apa? Namun Kak Dedi yang ada di depan berkata, jangan ada yang melihat ke belakang ya. Saya mulai mengerti dan tetap melanjutkan perjalanan. Selanjutnya ketua grup yang berada di posisi terdepan berkata, berhenti sejenak, ada batang pohon besar lewat. Batang pohon besar lewat. Ada batang pohon besar. Berhenti sejenak, ada batang pohon besar lewat. Saya yang di belakang makin bingung. Dan Kak Cibo yang ada di belakang saya hanya terus diam dan hanya mendengarkan lantunan ayat suci. Saat melanjutkan perjalanan kembali, tepat saat itu berada di area semak yang cukup padat. Saya mendengar dari arah sebelah kanan saya, ada sesuatu yang berlari mendekati ke arah kami. Namun gerakannya seperti binatang, berlari makin cepat, menerabas semak pohon. Dan benar saja, saat itu tiba-tiba Kak Cibo yang ada di belakang saya lari dari posisinya. Beliau ingin menarik saya namun karena terlalu mendadak, dan saya yang terpaku diam karena melihat yang lewat di depan saya, ialah sosok hitam tinggi bermata merah. Saat itu yang saya rasakan hanya tangan Kak Cibo yang menarik bagian baju di sekitaran pinggang, dan kaki saya yang tidak bisa bergerak. Sambil bertatapan dengan sosok yang lewat sekelebat tadi. Bagi saya hanya sekelebat, namun saya baru tersadar dari kebengongan setelah Kak Dedi menepuk saya dan berkata, "Dwi, tidak apa-apa." Saya langsung menjawab, "Gak apa-apa." Lalu Kak Cibo meminta seperti anak kecil yang ingin berada di posisi depan dan tidak mau berada di posisi belakang. Marlok sieun ieu teh. Iya, itu Warlocknya si Kak Cibo ya. Saya yang masih sedikit syok hanya berdiam dan bersikap biasa saja. Lalu Kak Dedi menggantikan posisi Kak Cibo di belakang. Suasana sontak hening, tanpa pembahasan apapun. Saya yang sepanjang jalan menjadi lebih peka dengan senyap malam, melihat ada sosok putih yang melintas. Saya hanya makin diam, keheningan itu mulai terpecah setelah kami mulai mendengar suara para pendaki yang berada di Kuba 1 yang sedang bernyanyi. Wo yo 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 yo. Seket. Iya kerserem anjing nah. Chandra nyalain Aneh anjing. Ente kan udah seremnya udah lewat. Oh, iya, Kan iya. dia udah sampai ke camp. Iya iya. Dan ketemu ini pendaki lain. Udah ketemu pendaki lain. Sambil nyanyi kita berjalan. Jadinya Firsa Jadi Besari ya. Kami mendirikan tenda di Bukit Gajah. Selama 3 hari 2 malam, Kak Cibo hanya terdiam. Dia sama sekali tidak seperti biasanya. Dia hanya terdiam dan berulang kali hanya minta maaf kepada saya atas sikapnya yang meninggalkan saya. Saya pun mengerti yang beliau rasakan. Setelah itu kami pulang. Saat berada di rumah Kak Cibo, baru semua teman yang melihat bersuara dan bercerita apa masing-masing yang mereka lihat. Good. Pintar ini semua. Nice. Nice. Ketua yang berada di depan, beliau melihat ular yang besar melintas yang disebutnya batang pohon lewat saat kami berhenti sejenak. Selanjutnya Kak Dedi yang berkata, jangan lihat ke belakang. Dia melihat seorang anak yang memainkan botol minum yang ada di saku carrier yang digendong Kak Cibo. Kak Cibo yang melihat banyak sekali Mbak Dini selama di perjalanan dan genderuwo yang melintas di depan saya. Mbak Dini itu kuntilanak. Istilahnya di sana Dini namanya. Mbak Dini. Dan setelah saya sampai di rumah, saya tidak bisa lupa bahkan seolah merasa dia ada. Jadi merinding aja kenapa ya? Yang juga merinding. Sampai sekarang, sosok besar itu masih tergambar jelas di ingatan saya. Entah memang sedang apes atau kesalahan apa yang kami lakukan, hanya saja saya menyadari mereka memang ada. Sekian cerita saya, makasih Bang.
Sama-sama. Anjir. Merinding ya. Merinding. Tapi kalau nggak salah ya, orang tuh ada pernah nonton ada di salah satu akun YouTube gunung gitu. Dia itu bilang kalau emang mau ngelihat terus mau bilang tuh ya pakai istilah. Oh, jadi jangan disebutin ada ini Jangan ada disebutin. Takutnya tiba-tiba awas berhenti dulu ada ular ngaliuk. ini. Ada ular di sepatuku. Berarti ada ular saya. Ya kan bisa gitu batang pohon ya. Saya orangnya teh hanya terus aja jalan dah itu mah batang batang pohon. pohon. cenah. Tapi bisa juga dia jadi diem. Mana batang pohon? Jadi ikut bingung. Bingung. Ada batang pohon Ada lewat mana? Perasaan saya yang lewat. Kenapa aku ucapkan? Anjir. Orang dari dulu kalau naik gunung itu paling takut sama ular. Selain orang emang takut sama ularnya, tapi orang tuh selalu takut sama ular kalau Bukan ular ular. itu tuh bukan ular. Bukan ular asli. Iya. Andai kan orang ketemu ular di hutan, tiba-tiba kan orang misalkan bawa parang atau bawa apa, Heeh. sama orang karena orang takut kan orang bisa aja nyacag kan, Iya. nyacag itu bisa ditebas lah si ularnya. Tapi kalau tiba-tiba pas ditebas gak ada ularnya, kan beda aturan gitu Ya, anjir. Atau nggak pas ditebas ngomong aduh. Iya takut sih itu. Takut kan? Tapi kan orang pas nebas kepalanya anjir. Iya, tapi kalau kan ular teh sebenarnya walaupun ditebas kepalanya dia masih bisa hidup loh. Tapi kan kepala Ada yang ini anaconda ditebas kepalanya masih bisa ngigit. Oh, Jadi si kepalanya loncat-loncat gitu. anjir ini serem banget anjir. Oh, anjir. Beneran, itu mah beneran. Jadi bukan mistis atau apa ya. Jadi emang bisa gitu.